Saat tulisan pensilmu salah, kamu bisa menghapusnya dengan penghapus yang berwarna pink, betul kan? Tapi kalau kamu nulisnya pakai pulpen, balik aja penghapusnya, lalu hapus dengan bagian yang berwarna biru. Tetot, gak gitu caranya. Lihat tuh, kertasmu yang tadinya mulus sekarang malah jadi bolong. Bagian penghapus yang berwarna biru sebetulnya juga untuk menghapus pensil. Kamu baru tahu ya? Tapi bedanya, bagian yang biru ini dipakai untuk menghapus tulisan di kertas yang lebih tebal. Noda di kertas seperti ini masih akan membekas kalau cuma dihapus dengan penghapus yang berwarna pink. Pengupas wortel nggak melulu dipakai untuk mengupas wortel atau kentang. Kamu juga bisa memakainya untuk menyerut bawang bombay. Coba aja, nggak perlu lagi deh tuh buang-buang waktu, energi, dan mewek-mewek nggak jelas. Alat ini juga bisa digunakan untuk mengiris keju. Biar makananmu lebih enak, jangan lupa tambahin keju yang banyak ya. Moncong babi atau ornamen wajik di atas ransel bukan cuma hiasan. Ornamen ini bisa digunakan untuk mengikatkan sepatu kotor. Tas ransel memang dirancang agar bisa dipakai di luar ruangan. Tas ini juga dilengkapi dengan saku untuk menaruh botol air, pulpen, peta, koin, atau anabul. Jadi, kalau sepatumu penuh dengan lumpur, ikatkan di moncong babi aja. Taruh sendok kayu di atas panci pasta agar airnya tidak meluap kemana-mana. Uap air akan terserap saat gelembungnya bersentuhan dengan permukaan sendok dan akhirnya kembali ke dasar panci. Hore! Dapurmu akan tetap bersih dan kamu pun bisa masak dalam porsi banyak. Kalau kamu merendam dulu piringmu sebelum mencucinya di mesin cuci piring, hasilnya bisa-bisa malah kurang bersih. Kebanyakan mesin cuci piring zaman now punya sensor yang bisa mendeteksi tingkat kekotorannya. Dengan begini, air akan tersemprot kuat agar semua kotorannya lenyap. Buang sisa makanan lengket ke tempat sampah, lalu susun piringnya di mesin cuci. Udah, percayakan aja piringmu itu pada mesin ajaib ini. Yang bikin males nih. Jus yang tumpah dari kotaknya bisa bikin hari Minggu santaimu jadi hari bersih-bersih. Tapi produsen jus sangat paham kok kalau kita juga kadang ceroboh. Makanya ada lipatan kecil di bagian samping wadah. Coba deh buka dulu lipatannya. Oke, sip. Kamu sudah bisa ngehalus sepuasnya tanpa khawatir kalau jusmu akan tumpah. Saat memblender, masukkan dulu semua bahan cairnya, oke? Untuk bikin smoothie lezat, masukkan susu, air kelapa, yogurt, atau bahan cair lain terlebih dulu, kemudian tambahkan beri, bayam, dan sebagainya. Percaya deh, tipsku ini brilian kan? Kamu pernah nggak sih pas lagi buka tutup foil di mangkuk puding atau wadah saus apel mini? Ternyata nggak ada sendoknya. Tenang, ada triknya kok. Pakai foilnya aja. Tekuk dan lipat dikit, beres deh. Sebetulnya nggak mirip sendok ya, malah lebih mirip sekop. Yang penting bisa berfungsi dengan baik. Atau bisa juga sih pakai jari langsung. Nggak ya? Jangan siksa kukumu untuk memisahkan gantungan kunci. Agar bisa memasukkan anak kunci baru, ambil pelepas stapler, lalu masukkan bagian tajamnya di sela-sela ring gantungan kuncimu. Tekan dikit biar celahnya agak melebar. Udah, nggak perlu menyesali cara lamamu yang keliru kok. Susu yang dituang dari kartonnya juga kadang bisa nyecer kemana-mana kan? Pakai trik sederhana ini saja. Balik kartonnya, lalu tuang susunya dengan posisi begini. Kelihatan aneh sih ya, daripada susunya tumpah-tumpah, mending cobain trik ini aja. Dijamin deh, kamu pasti ketagihan. Saat mengambil plastik pembungkus, semua gulungannya malah keluar dari wadahnya. Nah, kamu pernah ngalaminnya juga nggak? Mulai sekarang nggak akan ada lagi yang begituan kok. Di sisi wadah terdapat potongan karton kecil untuk menahan gulungan plastik agar plastik tadi lebih gampang dilepas. Tekan potongan karton itu biar frustasimu segera lenyap. Nah kan? Wastafel dan kloset mampet emang bikin frustasi ya? Nah, kamu perlu penyedot yang tepat. Penyedot berkepala karet mirip mangkuk biasa sangat cocok dipakai di permukaan rata. Misalnya wastafel atau bak mandi. Tapi kalau ukuran kepalanya lebih kecil, khusus dipakai untuk mengatasi pipa toilet yang mampet. Saat cuacanya ngebul, enaknya minum yang seger-seger deh. Tapi gimana kalau botolnya masih hangat? Mau mewek? Ya enggak lah. Tisu tebal serbaguna bisa jadi solusi kok. Basahi dulu tisunya, pakai untuk membebat botol minumanmu. Lalu taruh botol tadi di dalam freezer selama 15-20 menit. Tada! Minuman dinginmu sudah siap.
Saat kamu membuka buku cek dan melihat huruf MP di dekat baris tanda tangan, artinya printer cek itu dilengkapi dengan microprint sebagai fitur keamanan ekstra. Bagi orang awam, tulisan ini akan kelihatan mirip garis normal. Wah, jebakan Batman! Lift punya banyak fitur tersembunyi. Memangnya kita bisa ya mencet tombol lantai lift 2 kali agar tombolnya nggak muncul lagi? Lalu, gimana dengan tombol tutup pintu dan nomor lantai yang dipencet bersamaan? Bisa bikin gerakannya lebih ngebut kan? Kalau lubang rahasia di pintu luarnya, buat apa sih? Buat ngintip wajah bosan dari orang-orang di dalam lift? Bukan kok, lubang ini dipakai petugas untuk membuka lift saat terjadi masalah. Motong tomat cherry emang perlu ekstra sabar deh, tapi tenang, ada cara cepetnya kok. Taruh sejumlah tomat di dalam piring, telungkupkan piring lagi di atasnya, lalu iris tomatmu melalui celah piring ini. Nah kan, irisan tomat cherrymu sudah terpotong sempurna. Kamu bisa tahu hari pembuatan roti tawar dengan mengamati tag berwarna di kemasannya. Siapa sangka kan, pemberian kode warna seperti ini bisa memudahkan toko roti untuk mendahulukan produk yang lebih lama. Meski begitu, fungsi tag ini bukan cuma sebagai penyegel roti, malahan sampai sekarang pun sejumlah kabel yang tercolok di belakang TV juga bisa membingungkan. Pakai tag roti bekas saja untuk menandai kabelmu agar kamu lebih gampang mencarinya. Lihat deh uang koin yang udah terkumpul di stoples ini. Ada guratnya kan? Orang-orang yang hidup di abad ke-18 silam biasa menggerus pinggirannya untuk membuat koin sendiri. Nah, untuk menghindari hal ini, Badan Pembuat Uang Koin Amerika Serikat atau US Mint akhirnya menambahkan guratan untuk mendeteksi kemungkinan koin tersebut telah digerus. Fitur ini masih dipertahankan sampai sekarang. Kamu pernah lihat lekukan di dasar botol anggur nggak? Namanya punt. Botol anggur diberi punt agar lebih kuat, jadi kalau sampai botolnya jatuh, gabus penutup botol nggak akan copot lalu meluncur oleh tekanan. Cup soda punya tatakannya sendiri loh. Kamu tahu di mana letaknya? Ditutupnya dong. Taruh tutupnya di meja sebagai tatakan agar embunnya tidak membekas di atas meja. Gantungan kayu nggak cuma ramah lingkungan, tapi juga bisa membuat pakaianmu lebih awet. Kalau kamu punya gantungan dari kayu pinus atau cedar, jangan dianggurin aja. Coba deh taruh di dalam lemari pakaianmu. Benda ini bisa menghalau ngengat, sekaligus bikin pakaianmu beraroma segar. Trik menuang saus tomat dari botolnya tanpa tumpah-tumpah cuma diketahui segelintir orang. Gini nih caranya, ketuk botol di bagian yang pas kayak gini agar sausnya nggak berceceran. Jangan buang sia-sia buah stroberi yang mau kamu makan dengan memotong bagian atasnya. Pakai sedotan aja. Masukkan dari bawah, lalu dorong tangkainya sampai lepas. Nah kan, kamu bisa melahap stroberimu yang masih utuh. Tapi ingat, jangan makan daunnya juga ya. Sikat di sisi eskalator bukan untuk menyemir sepatu loh ya, tapi emang punya fungsi mantul sih. Sikat berbahan nilon itu mencegah kita terperangkap di sisi eskalator dengan menggelitiki pergelangan kaki kita agar menjauh. Wah, trik yang menarik. Kebanyakan obeng bisa loh dipakai dengan kunci Inggris untuk menghasilkan energi ekstra saat memutar sekrup. Pasang kunci Inggrisnya di dekat gagang obeng agar kamu tidak perlu menguras tenagamu. Trik ini juga sangat bermanfaat saat kamu perlu menjangkau area yang sulit. Kamu pernah kepo dengan simbol-simbol di balik wadah Tupperware? Awas, hati-hati megangnya. Kalau sampai rusak, mamamu bisa ngamuk loh. Nah, simbol ini menginformasikan soal keamanan wadah saat dicuci dengan mesin cuci piring, apakah bisa dimasukkan ke microwave dan freezer, serta cara mendaur ulangnya. Ternyata cara kita mengupas pisang selama ini salah. Yang betul tuh bukan dikupas dari tangkainya, tapi dari ujung buahnya, biar kulitnya lebih mudah terlepas. Saat mengupas kulit pisang, monyet pun pakai trik ini. Kok baru tahu ya? Jam tangan analog bukan cuma sebagai penunjuk waktu. Kalau kamu perlu meninggalkan komputermu beberapa kali, tapi terlalu malas kalau harus bolak-balik login, taruh mousemu di atas jam tangan analog. Mouse akan mendeteksi jarum penunjuk detik, lalu membuat layar komputermu tetap nyala. Kabel ekstensi emang kadang bikin frustasi deh. Lagi enak-enaknya ngerjain tugas pakai komputer, sambungannya lepas. Udahlah, mending jangan pakai cara ini lagi. Kamu bisa mengikat kedua ujungnya seperti ini biar sambungannya nggak lepas.
Pembuka botol juga punya fungsi lain, bagian bawahnya bisa kamu pakai untuk membuka kaleng. Alat ini sangat bermanfaat kalau kukumu pendek. Kamu nggak mau kan kukumu rusak cuma karena membuka kaleng minuman? Pada zaman dulu, makan malam dengan menu pizza bisa diibaratkan seperti baru memenangkan hadiah miliaran rupiah. Tapi, coba deh amati lagi penahan plastik yang ada di tengah wadah pizza. Tutupnya nggak bisa nempel di atas pizza. Penahan ini juga punya fungsi lain. Saat kamu mau mengambil irisan pizza, pasang penahan ini di bagian pizza di sebelahnya. Kain kecil berbentuk kotak ini tidak dipakai untuk menambah lubang di pakaianmu, tapi untuk berjaga-jaga. Saat mau mencuci pakaianmu untuk pertama kali, kamu bisa mengetesnya dulu dengan kain kecil ini. Kalau cocok dengan mesin cuci dan deterjenmu, berarti semuanya oke. Jadi mikir keras deh. Memangnya berapa orang yang beneran pernah nyoba trik ini? Menurutku sih nggak banyak.